tak ada yang benar-benar siap. Tidak tim, tidak pengamat, tidak pula para pembalap yang sudah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan dunia MotoGP. Karena di balik senyap pedok yang selalu terlihat terkendali, sebuah gelombang besar mulai bergerak. Gelombang yang lahir dari frustrasi seorang juara dunia, dari proyek teknis yang tak kunjung menemukan jawabannya, dan dari rival-rival yang terus melaju tanpa menoleh ke belakang. Dan ketika Yamaha mencoba mempertahankan ketenangan, satu momen kecil, yang awalnya dianggap tidak penting, menjadi pemicu ledakan yang mengguncang El Diablo. Tidak ada yang melihatnya datang. Namun setelah itu terjadi, tidak akan ada yang sama lagi. Ketegangan yang lama dipendam di dalam Yamaha. Tidak ada tim yang ingin terlihat rapuh. Terlebih lagi Yamaha, nama besar dengan sejarah panjang yang penuh kemenangan. Namun beberapa bulan terakhir, suasana di dalam markas mereka berubah perlahan, seperti bara yang terus membara tanpa pernah padam. Di ruang-ruang rapat, para insinyur bekerja siang malam mengejar sesuatu yang terasa semakin jauh. Performa yang bisa menyaingi dominasi Ducati. Setiap grafik telemetri yang naik hanya sedikit, dan setiap data top speed yang tertinggal beberapa kilometer, menjadi pengingat bahwa mereka berada dalam perlombaan yang semakin sulit. Di tengah semua itu, Fabio Quartararo, ikon muda Yamaha, berusaha mempertahankan rasa percaya diri yang semakin menipis. Sejak pertengahan musim sebelumnya, tanda-tandanya sudah terlihat. Senyum yang biasanya muncul setelah sesi latihan menghilang perlahan. Nada suaranya dalam debriefing menjadi lebih pendek, lebih dingin. Gerakan tubuhnya menunjukkan frustrasi yang tidak lagi bisa disembunyikan. Bukan karena kurangnya usaha, bukan karena kehilangan motivasi, melainkan karena kesenjangan performa yang tidak lagi bisa diabaikan. Yamaha mencoba menenangkan badai dengan janji pengembangan besar-besaran. Mesin baru, aerodinamika baru, konsep baru. Namun ketika pengembangan itu tiba, semuanya terasa belum cukup. Dan di saat itu, di balik pintu tertutup, suasana internal Yamaha mulai bergetar. Sebuah ketegangan yang sudah lama ditahan, akhirnya mendekati titik ledaknya. Namun teguran yang muncul kemudian jauh lebih tajam dari yang dibayangkan siapapun. Teguran pedas yang mengguncang El Diablo. Biasanya, pembicaraan pasca uji coba hanya sebatas evaluasi. Apa yang berhasil, apa yang masih kurang, apa yang perlu dicoba pada sesi berikutnya. Namun kali ini percakapannya berbeda. Menurut bisikan dari beberapa orang yang berada dekat dengan situasi itu, diskusi antara Fabio dan petinggi teknis Yamaha berubah menjadi momen yang penuh ketegangan. Kata-kata yang dilontarkan tidak lagi hanya soal data atau prosedur. Ada tekanan, ada tuntutan, dan ada godam emosional yang menghantam tanpa peringatan. Sumber-sumber di pedok menyebutkan adanya perbincangan berat yang berujung pada teguran langsung kepada Quartararo. Bukan karena sikapnya, melainkan karena Yamaha merasa sang pembalap terlalu vokal mengenai masalah motor mereka. Yamaha ingin membangun kepercayaan. Namun Fabio ingin transparansi. Dua hal itu bertemu, dan percikan pun muncul. Fabio mencoba menahan emosinya, tapi ekspresi wajahnya setelah keluar dari ruangan itu berbicara jauh lebih banyak daripada kata-kata. Para teknisi yang melihatnya mengerti. Ini bukan teguran biasa. Ini bukan kritik teknis. Ini sesuatu yang mengguncang dinamika internal Yamaha. Dan ketika kabar samar-samar mulai menyebar, para rival hanya membutuhkan beberapa jam untuk menangkap aroma drama yang terjadi. Karena tepat pada saat Yamaha masih berusaha memadamkan bara itu, rival terbesar mereka meluncurkan sesuatu yang membuat dunia MotoGP terbelalak. Dan saat itulah, dinamika seluruh pedok berubah dalam sekejap. Ducati Gresini meledakkan panggung peluncuran. Sementara Yamaha menghadapi badai internal, Ducati Gresini menyiapkan panggung terbesar mereka. Peluncuran tim yang biasanya hanya menjadi formalitas berubah menjadi sorotan global. Bukan hanya karena desain motor baru, tetapi karena aura yang mengelilinginya. Mesin yang mereka perkenalkan disebut-sebut memiliki agresivitas berbeda dari musim sebelumnya. Aero package baru tampak radikal, dengan filosofi yang sangat jelas, kecepatan, stabilitas, dan kemampuan menggali potensi maksimum di setiap tikungan. Para pembalap Gresini menunjukkan keyakinan yang tidak mereka miliki setahun lalu.
Wajah mereka memancarkan energi sebuah tim yang tahu mereka membawa sesuatu yang bisa mengguncang hierarki. Pengamat mulai menyebut Gresini sebagai tim satelit paling berbahaya di grid. Bahkan beberapa analis berpendapat bahwa paket motor mereka hanya selangkah di bawah Ducati pabrikan dan selangkah di atas sebagian besar tim lain. Di media sosial, perbandingan langsung antara proyek Yamaha dan proyek Ducati semakin menjadi-jadi. Fans bertanya, analis berspekulasi, dan rival waspada. Karena untuk Yamaha, peluncuran ini bukan sekedar acara seremonial. Ini adalah pengingat brutal bahwa waktu mereka hampir habis. Namun kejutan terbesar bukan datang dari Ducati, melainkan dari tim yang diam-diam menunggu saatnya menyerang. Aprilia membuat pernyataan yang menggetarkan pesaing. Ketika banyak mata tertuju pada Ducati, Aprilia menyiapkan langkah yang tak terduga. Sebuah pernyataan muncul dari dalam tim. Mereka siap bertarung di level tertinggi, bahkan menghadapi siapapun yang berani menghalangi. Nama yang mereka soroti, Marc Marquez. Aprilia, yang beberapa tahun lalu bukan ancaman besar, kini berubah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Proyek teknis mereka berkembang pesat, dan para pembalapnya merasa percaya diri dengan arah baru tim. Paket aerodinamika mereka menjadi bahan pembicaraan. Stabilitas pengereman mereka disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di grid. Dan yang paling mengejutkan, mereka merasa bisa menantang gaya agresif seorang juara dunia 8 kali. Ini bukan sekadar ambisi kosong. Ini deklarasi perang performa. Dengan Gresini memperkuat paket Ducati mereka, dan Aprilia siap menantang Marquez secara langsung, tekanan pada Yamaha semakin tak tertahankan. Karena dalam hitungan minggu, Yamaha sudah bukan hanya tertinggal, mereka terancam tergeser dari pusat persaingan. Namun, apa yang tidak diketahui publik adalah bahwa semua ini memicu efek domino yang jauh lebih besar. Efek domino, kontrak, ketidakpastian, dan kekacauan teknis. Begitu kabar internal Yamaha terbocor sedikit saja, spekulasi pun menyebar seperti api liar. Apakah Fabio masih percaya pada proyek pabrikan biru? Apakah Yamaha bisa memberikan motor kompetitif dalam waktu sesingkat ini? Apakah ada tim lain yang diam-diam mengincarnya? Dalam dunia MotoGP, rumor seperti ini tidak pernah berhenti pada satu versi. Berbagai teori mulai bermunculan. Ada yang berbicara mengenai kemungkinan Fabio bergerak ke tim lain. Ada yang menyebutkan bahwa beberapa manajer tim sudah mengamati situasinya sejak akhir musim lalu. Ada pula yang berspekulasi bahwa Yamaha akan kehilangan bintangnya jika mereka tidak memberikan lonjakan performa besar-besaran. Di sisi teknis, perdebatan internal Yamaha juga memanas. Kubu aerodinamika menuntut perubahan radikal. Kubu mesin mengatakan tidak mungkin menembus batas regulasi dalam waktu sesingkat itu. Manajemen ingin hasil cepat, sementara data mengatakan bahwa progres besar membutuhkan waktu. Di media sosial, suara fans semakin keras. Setiap sesi uji coba yang mengecewakan memperburuk tekanan. Setiap rumor baru menghadirkan gelombang ketidakpastian. Dan ketika Yamaha berada di tepi krisis, satu kejadian kecil di lintasan justru memperburuk segalanya. Karena apa yang terjadi kemudian mengubah semua prediksi dalam satu sore. Insiden kecil yang menjadi pemicu ledakan besar. Pada sebuah sesi uji coba, motor Yamaha kembali menunjukkan karakteristik yang membuat frustrasi. Kehilangan akselerasi di titik yang paling penting. Fabio mencoba mencari solusi, mencoba meredam kekurangan mesin dengan gaya berkendara ekstrim. Namun justru itu yang membuat situasi semakin memburuk. Ketika dia kembali ke garasi, ekspresinya mengatakan semuanya. Bukan marah, bukan panik, tetapi kecewa dalam cara yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang telah memberikan seluruh dirinya kepada sebuah proyek yang tak kunjung membalas. Beberapa analis memperhatikan gestur tubuh Fabio. Bahunya menurun, helm dilepas dengan cara yang menunjukkan kelelahan emosional, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya lebih berat dari biasanya. Dalam dunia MotoGP, detail seperti itu bukan sekadar bahasa tubuh. Itu tanda-tanda retakan yang mulai terbuka. Para insinyur Yamaha mulai saling bertanya, apakah mereka bisa mengejar ketertinggalan ini? Apakah motor yang mereka bawa ke lintasan benar-benar bisa mengubah nasib mereka? Rival-rival pun mengamati dari jauh, membaca data, mencatat kelemahan Yamaha, dan bersiap memanfaatkannya. Namun di antara semua itu, rumor paling mengejutkan justru baru mulai keluar dari balik pintu pedok. Dan rumor itu mengubah cara orang memandang seluruh masa depan Yamaha. Bisikan pedok, masa depan, pergerakan besar, dan tim yang mengintai.
Ketika tekanan semakin besar, pedok menjadi tempat yang dipenuhi spekulasi. Beberapa orang menyebut ini sebagai salah satu periode paling tidak stabil dalam karir Fabio. Ada rumor bahwa Fabio mulai mempertimbangkan opsi lain. Ada rumor bahwa beberapa tim besar mulai memantau situasinya. Ada pula rumor bahwa Yamaha memberikan tawaran besar untuk mempertahankannya, meski belum ada bukti konkret. Menurut beberapa sumber, situasi ini bukan hanya soal performa motor. Ini soal keyakinan. Yamaha harus membuktikan bahwa mereka siap kembali ke puncak, karena pembalap sekelas Fabio tidak akan berlama-lama berada di situasi stagnan. Jika Fabio benar-benar berpindah tim, dampaknya luar biasa. Peta kekuatan MotoGP bisa berubah total. Konstelasi rivalitas antar pabrikan bisa mengalami pergeseran besar. Yamaha tahu risiko itu. Mereka tahu bahwa musim ini mungkin menjadi musim paling menentukan dalam sejarah modern mereka. Namun justru di tengah semua kecemasan itu, terjadi satu momen internal yang tidak pernah terlihat kamera. Sebuah percakapan. Sebuah keputusan. Sebuah langkah yang mengubah arah narasi ini sepenuhnya. Dan dari sinilah titik balik itu benar-benar dimulai. Kesimpulan yang pahit, realitas baru, dan musim yang menanti gejolak. Ketika semua potongan cerita ini mulai menyatu, gambaran besar akhirnya terlihat. Teguran keras kepada Fabio bukan sekadar ledakan emosi. Itu adalah peringatan bagi seluruh Yamaha bahwa waktu mereka hampir habis, bahwa mereka tidak bisa lagi berjalan dalam ritme lama, tidak bisa lagi mengandalkan kejayaan masa lalu. Peluncuran besar dari Ducati Gresini menjadi pengingat bahwa dunia MotoGP terus bergerak, dan bergerak cepat. Sementara deklarasi Aprilia menunjukkan bahwa peta kekuatan kini jauh lebih kompleks daripada sekadar duel antara tim besar. Fabio di tengah semua itu menemukan dirinya berada pada persimpangan karir. Musim ini akan menentukan apakah dia tetap menjadi wajah Yamaha, atau apakah dia akan menjadi ikon besar berikutnya yang pindah untuk mengejar peluang baru. Yamaha pun akhirnya menyadari bahwa mereka berada di masa paling kritis. Jika mereka tidak bangkit sekarang, mereka berisiko kehilangan lebih dari sekadar hasil kompetitif. Mereka bisa kehilangan masa depan. Dan di balik semua tekanan itu, satu hal menjadi jelas. Musim ini bukan sekadar musim biasa. Ini adalah pertarungan identitas bagi Yamaha, bagi Fabio, dan bagi seluruh peta MotoGP modern. Karena keputusan yang lahir dari badai tekanan inilah yang pada akhirnya akan mengubah arah sejarah MotoGP.